Teknik analisis biaya bagian yang keempat. Akan melihat satu contoh ya, yang terdiri dari 5 cara pembayaran. Ini ada contoh ya. Peragakan konsep kesetaraan menggunakan berbagai rencana pembayaran pinjaman yang dijelaskan di bawah ini. Ya, pada awal diskusi sudah sering kita diskusikan ya, tentang kesepakatan pembayaran ya. Ada yang membayar dengan sistem bunga sederhana ya, dengan sistem interest rate majemuk ya, terserah gitu ya. Sehingga dalam contoh pertemuan kita yang lalu ada beberapa pernyataan yang dianggap salah karena tidak berdasarkan pada suatu aturan ya, interest rate 5%. Ya, tetapi itu tergantung pada kita. Ya, pada waktu kita meminjam perjanjiannya bagaimana. Nah, di sini ya kita akan melihat ada yang diberi hijau ini ya, ada 5 skema ya. Ya, setiap paket membayar pinjaman Rp500.000 dalam 10 tahun dengan bunga 8% per tahun. Ya. Jadwal pembayaran kembali yang berbeda selama 10 tahun untuk Rp500.000 dengan bunga 8% per tahun. Yang pertama ini. Nah, ini semua ada skema-skema. Boleh Anda setuju, boleh juga tidak. Ya, tetapi itu tergantung pada, tentu ada banyak pertimbangan ya. Yang meminjamkan uang maupun yang meminjam uang itu banyak pertimbangan. Itu sudah banyak kita diskusikan. Nah, sekarang Anda dianjurkan untuk bagaimana sih bentuk dari skema-skema ini ya. Ya, jadi skema pertama ini, bentar ya, dan skema pertama ini ya bunga sederhana ya untuk mengingatkan kembali. Oh Pak, kita bicara bunga sederhana sudah bolak-balik gitu ya. Nah sekarang kita beri, ya saya tetap ingin ini ya supaya kita tahu nanti bunga sederhana dan bunga majemuk itu betul kita paham perbedaannya. Dan skema pertama ya untuk pinjaman Rp500.000 jarak waktu 10 tahun dengan interest rate 8% per tahun. Coba dibuat tabelnya. Ya. Bunga sederhana, ya, itu bayar semua di akhir tahun pinjaman. Jadi bunga tersebut ya, tidak dibayar. Jadi Anda bisa melakukan misalnya setiap tahun kita membayar bunganya saja. Ya. Tetapi di sini contohnya itu bunga tidak dibayar. Ya. Sebenarnya harus ada satu skema lagi. Tapi di sini contohnya itu adalah bunga akan dibayar pada tahun ke-10. Ya, jadi Anda lihat bahwa pinjamannya ada Rp500.000, kemudian setiap tahun ditambah bunga, sampai pada akhir tahun ke-10 kita lihat berapa bunganya. Ya, akhir tahun ke-10 harus dibayar. Pokoknya pokok pinjamannya Rp500.000 ditambah bunga selama 10 tahun. Nah, itu contohnya ya. Nah, yang kedua adalah bunga majemuk ya. Semua dibayar pada akhir tahun pinjaman. Ya, jadi sama dengan yang di atas. Ya. Tapi bunga majemuk bisa juga dibayar pada setiap akhir tahun pinjaman. Terserah Anda. Ya, misalnya ada perjanjian bahwa kalau saya punya uang, saya angsur ya. Misalkan, oh ya silahkan. Ya, kemudian dihitung lagi sisanya, bunganya dan sebagainya. Tapi ini ada contoh yang semua dibayar pada akhir tahun peminjaman, akhir tahun ke-10. Yang ketiga, bunga sederhana dibayar setiap tahun. Ya, pokok pinjaman dibayar di akhir. Jadi setiap tahun kita bayar sama seperti di atas, tapi setiap tahun dibayar bunganya ya. Tadi interestnya ya dibayar. Skema yang keempat ya, bunga majemuk dan pinjaman pokok dibayar setiap tahun dengan pinjaman berkurang bertahap. Ya, jadi pinjaman misalnya Rp500.000 ya, Rp500.000. Ya, pada tahun kedua saya membayar supaya pinjaman saya berubah menjadi katakan Rp450.000.
Ya, karena setelah kita hitung nanti pada akhir tahun ke-10 pinjaman kita itu jadi nol. Ya, kita hanya tinggal membayar bunganya. Ya, itu. Ya, saya pakai 10 tahun ini untuk mudah melihatnya. Ya. Tapi Excel yang saya buat itu bisa diubah-ubah ya. Interest rate-nya bisa kita ganti, jangka waktu juga bisa kita ganti, maupun ini uh, pinjaman pokoknya. Ya. Baik, skema yang kelima, pembayaran tahunan bunga dan pokok yang sama. Nah, jadi kalau dalam 10 tahun, 500.000 rupiah, ya, kemudian interest rate-nya 8%, itu berapa sebenarnya harus kita bayar? Ya, dalam hal ini dasarnya adalah bunga majemuk. Ya. Sehingga bagaimana ya supaya kita bisa setiap tahun membayar yang sama, tetapi pada akhir tahun ke-10 ya, kita nol, semuanya sudah nol, artinya sudah terbayar semuanya. Ini adalah salah satu pengenalan mengenai teknik analisis biaya yang berbicara mengenai yang disebut dengan annually. Ya, nanti ini mulai saya perkenalkan dan pada pertemuan mendatang akan kita diskusikan mengenai yang disebut dengan annually ini. Ya, atau cara yang pertama dari contoh tadi adalah ada pinjaman sekitar 500.000 dengan interest rate atau dengan bunga 8% dan waktu pinjaman adalah 10 tahun. Ya. Seperti contoh pada awal, ya, ini kami berikan contoh yang untuk model pertama ya, untuk 10 tahun dengan pinjaman sebesar 500.000. Kita lihat pada tahun ke-0 ya, kita menerima 500.000 ya dari peminjam. Pada awal tahun pertama ya, ini interestnya atau bunganya adalah 40.000. 500.000 bunganya 40.000 karena ini 8%. Ya, sehingga pinjaman kita pada awal tahun pertama adalah 540.000 ya, 500 ditambah 40.000. Nah, kemudian ini ada contoh ya, tidak kita bayar, artinya tidak, memang ini kesepakatannya bahwa ini akan dipinjam 10 tahun dan setelah 10 tahun semuanya akan dibayar, ya, jadi dilunasi. Sehingga pada akhir tahun pertama ya, pinjaman kita adalah 540.000 ya. Nah, kemudian interestnya dalam hal ini karena ini adalah interest yang yang tetap, disepakati tentunya ya. Mungkin Anda mengatakan nggak ada yang mau, tapi disepakati ya. Seperti kita pernah mendengar ada yang pencicilan rumah itu harus ada ya, yang disebut dengan down payment atau DP. Terus dikatakan DP 0%. Ada yang mengatakan tidak bisa dan sebagainya. Itu kita tidak membicarakan mengenai itu, tetapi itu syarat yang bisa diterima. Ya. Ini juga syaratnya begitu. Ya, interestnya atau bunganya tetap ya. Dianggap bahwa pinjaman kita setiap tahun adalah 500.000. Ya. Kemudian kita tidak bayar. Ya. Nah, dari 540.000 interestnya ya adalah 40.000, sehingga pinjaman kita naik lagi ya pada tahun kedua menjadi 580.000. Ya, akhir tahun kedua pinjaman kita ini adalah sebesar ini. Ya, ini setelah 2 tahun. Sehingga tahun ketiga 580.000 ini ditambah lagi interestnya, tambah bunga lagi, sehingga setelah 10 tahun ya, pinjaman kita itu menjadi 900.000 ya, setelah 10 tahun tidak pernah kita cicil sesuai dengan perjanjian. Nah, ini adalah salah satu sistem
yang diterima sesuai dengan perjanjian. Ya, mungkin yang sudah mengerti mengenai teknik analisis biaya mengatakan bahwa ini tidak memenuhi kaidah teknik analisis biaya. Ya, ya, tidak ya, ini tergantung pada kesepakatan kita antara peminjam yang dipinjami. Sehingga pada tahun ke-10 kita harus membayar 900.000. Ya, ini adalah pinjaman kita 500.000 ditambah interest yang tetap ya setiap tahun 8% interest rate-nya sehingga menjadi 900.000 dan itu kita bayar. Ini pembayarannya kita bayar sehingga pinjaman setelah pembayaran kita adalah 0. Itu lunas. Jadi ini adalah cara pertama ya, model yang pertama. Setelah kita tadi diskusikan mengenai model pertama atau rencana pertama ya. Jadi antara peminjam dan yang meminjamkan akan memilih skema ya. Ada 4 skema ya. Jadi rencana pertama tadi atau model atau rencana kedua adalah seperti ini ya. Tetap interest rate-nya ada 8, pinjamannya adalah 500.000 ya. Dan batas waktu peminjaman adalah 10 tahun. Nah, di sini kita lihat ya. Pinjaman kita pada tahun ke-0, waktu pertama terima uangnya sama ya, 500.000. Ya. Kemudian interest rate-nya dari 8%, 8% adalah 440.000. Ya, sehingga pinjaman kita pada awal tahun pertama adalah 540.000. Ya. Terus rencana ini, rancangan atau model 2 ini tidak membayar, jadi sesuai dengan perjanjiannya, tidak membayar dulu pada akhir tahun pertama. Ya. Rencananya adalah akan membayarnya pada akhir tahun, akhir batas tahun ini atau N, yaitu tahun ke-10. Ya. Tapi kita lihat di sini sistemnya adalah bahwa tahun pertama ini pinjaman kita adalah 540 karena sudah ditambah dengan bunga atau interest. Nah inilah yang dihitung pada tahun kedua ya, sebagai modal atau dianggap sebagai pokok, sehingga dia dari akhir tahun pertama ini begitu masuk ke tahun kedua ditambah lagi interest rate-nya ini. Interest rate-nya itu diambil dari mana? Pokoknya ini ya, 540.000, 8%-nya adalah 43.200. Ya, sehingga akhir tahun kedua pinjaman kita menjadi sebesar ini ya. Jadi 540.000 ditambah 43.200 ya, sehingga menjadi 583.200 ya. Ya, pada akhir tahun kedua pinjaman kita ini sebesar ini ya, karena tidak dibayar, tidak dicicil baik pokoknya maupun bunganya, maka ini adalah yang besar pinjaman kita pada akhir tahun kedua dan merupakan pinjaman kita pada awal tahun ketiga. Nah, dari sinilah interest rate-nya dihitung. Ya, pada tahun ketiga interest rate-nya adalah sebesar ini. Jadi 583.200 itu diambil 8%-nya menjadi sebesar 46.656. Sehingga pada akhir tahun ketiga pinjaman kita menjadi sebesar 629.856. Ya. Demikian seterusnya ya, sampai pada tahun ke-10 ya, interest rate-nya bertambah ya, karena pinjaman kita sudah menjadi 999.502.031 rupiah ya, maka pinjaman kita ini adalah sebesar ini pada akhir tahun ke-9. Pada tahun ke-10 ini adalah bunganya yang kita bayar, sehingga hutang kita pada akhir tahun ke-10 adalah 107.940 1.700.000
79.462,50. Nah, Anda boleh cek ya, tolong dicek ya, mungkin saya salah menghitung. Memang untuk memudahkan saya memakai Excel ya, untuk menghindari kesalahan, tapi belum tentu saya benar. Sehingga pada akhir tahun ke-10 yang harus dibayar adalah 1.779.462,499 rupiah. Ini adalah rencana kedua. Jadi artinya peminjam dan yang meminjamkan memilih mana yang mereka setujui. Ya. Kita sudah melihat skema pertama, model pertama atau rencana pertama. Nah, sekarang kita melihat yang rencana kedua adalah seperti ini. Ya, mungkin mau dipelajari dulu, kemudian si peminjam akan memilih, ya, disetujui apa tidak oleh yang meminjamkan, ya, dan seterusnya. Itulah terjadinya kesepakatan mengenai model atau rencana pembayaran. Pada rencana ketiga atau model ketiga, ya, jadi ditawarkan sistem seperti ini. Ya, sama ya, pinjamannya 500.000, interest rate-nya 8, ya, kemudian jangka waktu peminjaman adalah 10 tahun. Ya. Dalam rencana ketiga ini pada tahun ke-0 kita menerima 500.000. Ya, sehingga pada awal tahun pertama kita harus membayar pada tahun pertama ya, kita harus membayar bunga ya, interest sebesar 40.000. Ya, ini adalah 8% dari 500.000. Sehingga pinjaman kita pada tahun pertama adalah 540.000. Ya. Kemudian kita bayarkan bunganya ya 40.000 sehingga pinjaman kita tetap menjadi 500.000. Ya. Karena akhir pinjaman setelah pembayaran itu 500.000, maka bunganya pada tahun kedua adalah 40.000 lagi, 8% ya. Sehingga akhir tahun kedua jumlah pinjaman kita adalah 540.000. Ya, kemudian kita bayarkan akhir tahun kedua kita bayarkan interestnya atau bunganya sehingga pinjaman kita kembali menjadi 500.000 pada awal tahun ketiga. Ya, demikian seterusnya. Jadi kita lihat bahwa selalu yang kita bayarkan adalah bunganya. Ya, harapannya bahwa pinjaman kita setiap tahun menjadi tetap seperti ini, ya, sehingga kita hanya membayar bunganya, sehingga pada akhir tahun ke-10 kita membayar keseluruhannya, ya, karena hutang kita menjadi 540.000 ya, pinjaman akhir tahun ke-9 sekian, ya, 500.000 ditambah bunganya 40.000 sehingga pinjaman kita menjadi 540.000, kemudian kita bayar keseluruhannya ya, sehingga akhir tahun ke-10 lunas. Ya. Nah, sekarang dari bentuk pembayaran seperti ini ya, kita lihat ya berapa jumlahnya yang kita bayar. Ya. Ini jadi 900.000. Ya. Tolong dicek lagi ya, misalkan Anda lihat ini benar atau tidak. Ya. Ini adalah untuk memudahkan saya memakai Excel ya. Tapi sepertinya benar ya. Ini adalah skema atau rencana yang ditawarkan, rencana pembayaran ketiga. Sekarang kita masuk ke rencana pembayaran yang keempat. Selanjutnya, untuk rencana keempat atau model keempat, ya, kita lihat interest rate-nya sama, 8%, pinjaman 500.000, jangka waktunya adalah 10 tahun. Ya. Pada tahun ke-0 kita menerima 500.000. Ya. Kemudian interest rate-nya adalah bunganya atau interest-nya adalah 40.000. Sehingga hutang kita menjadi 540.000. Ya.
Nah, yang kita inginkan sebagai peminjam adalah setiap tahun pinjaman kita itu berkurang sebesar 50.000. Ya, 50.000 sehingga saya membayar dari sini 90.000. Ya, kalau saya membayar 90.000 maka pinjaman saya menjadi 450.000. Ya, artinya begini, seharusnya yang kita bayar adalah ini hutang kita ya hutang kita, kemudian kita bayarkan 90.000. Ya. Dan 540.000 dikurangi 90.000 menjadi 45.000. Jadi itu rencana rancangan sebagai peminjam atau ditawarkan oleh yang meminjamkan kalau Anda mau seperti ini, nah ini ada skema yang lain. Ya. Sehingga pinjaman kita pada akhir tahun pertama atau awal tahun kedua adalah 450.000. Ya. Nah, pada tahun kedua kita harus membayar bunga sebesar 336.000, itu ada 8% dari 450.000. Ya, sehingga hutang kita atau yang harus kita bayar pada akhir tahun 2000 adalah 486.000. Ya, 450.000 ditambah 36.000, ya, menjadi 486.000. Karena saya ingin turun lagi di sekitar 5.000 atau ditawarkan oleh peminjam seperti ini, maka saya harus membayar waktu akhir tahun kedua sebesar 86.000. Ya. Sehingga waktu kita membayar 86.000 ini, hutang kita ya jadi pinjaman setelah pembayaran itu adalah 400.000. Ya, demikian seterusnya, atau saya tambahkan satu lagi, 400.000 ini adalah pinjaman pada awal tahun ketiga. Ya, sehingga sepanjang tahun ketiga kita membayar bunga sebesar 32.000. Nah, sehingga pada akhir tahun ketiga hutang kita adalah 432.000. Tetapi saya mau ya bahwa pada awal bulan tahun keempat hutang saya tinggal 350.000. Nah, oleh sebab itu saya harus membayar 82.000 pada akhir tahun ketiga. Sehingga pinjaman kita menjadi 350.000 pada awal tahun keempat. Nah, sepanjang tahun keempat bunganya adalah dari 350.000 ini 8%-nya kita dapatkan 28.000. Nah, 28.000 sehingga hutang kita pada akhir tahun keempat adalah 378.000, ya. Dan untuk membuat hutang saya menjadi tinggal 300.000, saya harus membayar 78.000, ya. Seterusnya sampai pada akhir tahun ke-10 menjadi 0 karena kita membayar keseluruhannya. Ya. Jadi ini 50.000, bunganya 4.000, jadi 54.000 kita bayarkan keseluruhannya. Nah, sekarang kita lihat berapakah yang sebenarnya kita bayar sepanjang 10 tahun ini. Nah, ini mungkin ada skema-skema yang harus disesuaikan dengan kemampuan kita. Harus disesuaikan dengan pinjaman ini untuk apa, untuk proyek apa dan sebagainya. Ya, tadi misalkan kita pinjam seperti ini untuk usaha misalnya, ya. Wah kita sanggup membayar akhir setiap tahun adalah seperti ini. Itu jadi tergantung kemampuan dan buat apa pinjaman itu ya. Sehingga setelah kita lihat semua dari 500.000 ini kita akhirnya membayar 720.000. Ini kita jumlahkan ya setiap tahun ya. Jadi seperti ini. Ya, jadi itu adalah skema yang keempat atau rencana keempat. Mana yang akan kita pilih? Ya, tergantung kita pertimbangkan berbagai aspek. Nah, kalau misalnya proyek, wah nggak bisa ini proyek tidak menghasilkan. Ya. Kecuali proyek itu di tengah-tengahnya sudah berjalan menghasilkan, nah itu bisa kita bayarkan dan sebagainya. Ya. Ini mungkin usaha. Ya. Baik, saya kira kita sudah berdiskusi ya mengenai 4 rencana. Tinggal Anda memilih yang mana.
Ini ada model tambahan ya. Tadi saya katakan sudah 4, tapi ini ada model kelima ya. Jadi ini tipe kelima ini saya ganti dulu supaya apa? Terlihat bahwa ini adalah model kelima atau rencana kelima ya, V. Baik, jadi beda dengan yang 1, 2, 3, 4 ya. Di sini saya lupa ya, masih ada satu lagi yang di mana kita pada waktu itu kita meminjam uang 5 juta ya. Kemudian kita inginkan bahwa setiap tahun kita membayar cicilannya itu adalah rata-rata dari jadi eh, berapa yang harus kita bayarkan ya. Ya tentunya dengan rata-rata kalau bisa setiap tahun sama ya seperti ini ya pembayarannya sama itu memang agak agak sulit ya, karena apa? Setelah kita membayar, ya, modal kita, pinjaman kita berkurang. Jadi misalkan ini ya, 5 juta ya, 500 juta, 500 ribu, ya. Kemudian eh, bunganya adalah 400 ribu, 40 ribu, maaf. Sehingga pinjaman kita adalah 540 ribu. Nah, kita ingin mencicilnya supaya sama setiap tahun. Oh, berapa ini ya? Nah, ini jadi dengan adanya kita mencicil sebesar ini yang sudah kita hitung, ya itu disebut annually, maka modal yang sisa yang terbayar adalah sebesar ini. Ya, ini pada akhir tahun pertama menjadi modal pada uh, uh, awal tahun kedua. Ya. Nah dari sinilah kita kalau kita hitung lagi kita harus membayar interest atau bunga sebesar ini. Ya. Karena bunganya 8% diambil dari akhir tahun pertama ini ya bunganya adalah sebesar 37.238, sekian. Ya, sehingga kalau dijumlahkan dengan itu dijumlahkan dengan modal awal tahun kedua, ya, ini adalah yang harus kita bayar pinjaman kita pada akhir tahun kedua. Kemudian kita mencicil lagi dengan besaran yang sama dengan yang di atasnya. Ya, ini dihitung ya, annually ada rumusnya. Sehingga modal yang kita pinjam untuk tahun ketiga ya, adalah 42. Kita lihat makin turun. Yang penting ini. Ya, ini adalah skema atau rencana kelima. Ya. Jadi ini tergantung ya. Contohnya ini adalah 10 tahun. Misalnya saya ganti jangka waktunya adalah misalnya 5 tahun ya. Kita lihat bahwa pada tahun kelima ya, sudah selesai, modal kita sudah habis. Ya, karena saya buat tabelnya untuk 10, ini kelihatannya itu ya, tapi kita berhenti di sini karena kita memakai 5 tahun. Ya. Jadi kemudian misalnya kita ganti dia menjadi 7 tahun. Ya. Cicilan kita akan setiap tahun akan sebesar ini. Tapi berhenti di 7 tahun ya, tahun ke-7 ya. Ya, kalau kita lanjutkan jadi minus-minus, nah ini tidak termasuk hitungan karena kita berhenti pada tahun ke-7. Ini 7 ya. Nah, kemudian misalkan tahun ke-8 gitu ya. Bagaimana? Untuk skema 500.000 ya. Interest rate-nya 8 ya, kemudian 8 tahun ya, bayarannya kita inginkan 8 tahun itu membayarnya sama ya, sehingga setiap tahun akhir tahun kita harus membayar 87.000 untuk pinjaman 500.000 dengan interest rate 8 dan jangka waktu 8 tahun. Nah, jadi itu. Nah, jadi saya kembalikan lagi ke 10 seperti rancangan kita ya, sehingga kita lihat bahwa yang pada akhir tahun ke-10 setelah kita cicil sama besarnya semuanya ya, itu cicilan kita yang terakhir atau bayaran utang kita yang terakhir, maka utang kita impas. Terus kemudian kita akan hitung berapa sebenarnya yang kita bayar ini. Nah, ternyata yang kita bayar adalah dari pinjaman 500.000 kita harus mengembalikan ya, dengan annually ini tiap tahun sama sebesar 745.147,4435.
Nah, itu adalah skema yang mungkin bisa diambil, ya, atau yang sudah disetujui antara peminjam dan yang meminjamkan, ya, sehingga skema manapun bisa dipilih. Ya. Memang ini kadang-kadang membingungkan kalau kita sudah misalnya ya, kita ingin mendapatkan kredit rumah gitu ya, nyicilnya kok bayarnya sekian, gimana ya? Nah, Anda hitung, ya. Atau mungkin mungkin sudah apa ya, kelihatannya sepihak karena kita sudah apapun aturan bank ya kita terima, ya kita percaya. Nah, Anda cek itu skema yang mana, ya? Apakah yang satu, dua, tiga, atau empat, atau yang kelima? Ya. Umumnya kalau memang itu kredit dari bank, itu seperti ini ya, seperti pengembalian pembayaran ini, itu disesuaikan dengan eh, apa namanya, disesuaikan dengan pendapatan kita, ya, atau salary atau gaji kita setiap bulan, ya. Jadi kalau memang apa namanya, umumnya bank-bank itu menghitungnya berdasarkan itu, ya. Sehingga setiap kali Anda ingin meminjam uang atau untuk kredit rumah, ya, maka Anda akan ditanya istilahnya slip gaji. Ya, Anda harus buat pernyataan bahwa setiap tahun Anda akan menerima setiap bulan Anda akan menerima gaji sebesar ini, ya, sehingga memungkinkan menyicilnya. Ya. Yang dimainkan adalah di antara ini semua, ya, bisa tahunnya, ya, bisa interest rate-nya, ya. Jadi tergantung bagaimana kesepakatan kita pada waktu kita meminjam uang atau meminjamkan uang. Ya, demikian. Ini adalah skema yang kelima. Ya. Jadi saya kira tadi 4 sudah berakhir, ternyata masih ada satu lagi yang kelima. Ya.